Smartphone, laptop, smartwatch, tablet, semua adalah gadget yang digunakan oleh masyarakat di zaman ini. Bisa dibawa kemanapun dan bisa terkoneksi kapan saja. Umur gadget rata-rata adalah sekitar 3-4 tahun apabila kamu merawatnya dengan baik. So, sudah yakinkah kamu merawat dan mengelola laptop ataupun gadget kamu dengan baik? Hari ini di Tech Me Up, kita akan bahas tips-tips tentang kelola dan juga rawat gadget dengan benar. Yang pertama, perhatikan level baterai gadget saat kamu mau cas. Jadi pastikan teman-teman itu melakukan cas ketika gadget teman-teman itu berada di 10-20%. Jangan biarkan dia ada di 0% karena itu akan memakan waktu lebih lama dan juga akan mengurangi daya tahan dari laptop kamu ataupun smartphone kamu. Tips yang kedua, pastikan teman-teman itu mencabut chargernya itu dari smartphone ataupun gadget teman-teman itu di level minimum 90%. Jadi itu udah fine, udah oke banget. Tapi kalau misalnya teman-teman sampai ke 100% itu pun nggak apa-apa karena gadget kita itu sudah dilengkapi dengan teknologi yang canggih. Bahkan dia bisa stop charge ketika sudah ada di level 100%. Tips yang ketiga, sudah banyak sekali di pasaran itu ada charger yang bukan bawaannya tapi fast charging juga. Nah, kalau aku recommended untuk tidak menggunakan itu atau menggunakannya hanya dalam keadaan darurat saja, karena itu juga akan mengurangi daya tahan dari baterai bawaan kamu. Tips yang keempat, hindari memangku laptop saat digunakan. Nah, mungkin teman-teman lagi seneng banget ya nonton Netflix sambil chill banget gitu ya, tidur-tiduran di atas kasur atau mungkin juga menaruhnya di atas bantal. Nah, aku sih nggak rekomen ini ya teman-teman, karena akan mengganggu sirkulasi dari laptop itu sendiri dan menyebabkan overheat. Sehingga aku sarankan untuk menggunakan meja aja yang datar ataupun menggunakan kipas pendingin di bawah laptop. Masih berbicara tentang gadget yang bisa overheat, masuklah kita ke tips yang kelima. Pastikan teman-teman kalau melakukan cas itu casingnya dilepas ya, supaya juga laptop atau gadgetnya juga nggak overheat tadi. Karena aliran panasnya akan terhalang ketika casingnya terpakai. So, it's better kalau kita lepas casingnya saat melakukan pengecasan. Tips yang keenam, ini juga mungkin banyak yang belum tahu bahwa jangan kita melakukan cas saat ada hujan badai atau petir. Karena kalau misalnya tiba-tiba ada petir dan aliran listrik kita tuh jadi naik turun gitu, membuat laptop ataupun gadget smartphone kita juga casnya nggak maksimal dan bisa mengurangi daya tahan dari baterai. Nah, untuk tips yang ketujuh ini adalah kebalikan dari tips yang kelima. Kalau tadi pada saat kita melakukan cas itu harus lepas casingnya. Nah, setelah melakukan cas jangan lupa untuk pakai lagi casingnya. Pakai juga tempered glassnya karena kita nggak tahu ya, once kita taruh itu di dalam tas, itu kan banyak sekali nih barang-barangnya, apalagi wanita. Ada kunci, ada tempat makeup, ada buku-buku dan lain-lain. Ataupun juga ditaruh di dalam saku karena bisa melindungi dari goresan-goresan ataupun kalau misalnya jatuh. Tips yang kedelapan, hindari menggunakan gadget di bawah panas terik matahari. Kenapa teman-teman? Karena selain tadi overheat ya, dia juga bisa mengurangi atau menurunkan ketajaman layar laptop ataupun layar smartphone teman-teman. So, kalau bisa ya jangan di bawah sinar matahari, jadi di tempat yang teduh aja. Tips terakhir dari aku, jangan lupa untuk teman-teman membersihkan gadget ataupun laptop teman-teman secara berkala. Jadi selain smartphone, khususnya laptop nih, yang kita nggak bisa bersihkan satu persatu ya kan, keyboardnya sampai ke dalam. Jadi kita harus menjaga itu supaya kinerjanya juga semakin maksimal teman-teman. Dan itu minimal 2 kali dalam setahun. Ya itulah tadi tips-tipsnya teman-teman. Tapi mungkin aja kita sudah melakukan semua tips tersebut dengan baik dan benar. Kita nggak pernah tahu ya, tiba-tiba laptop kita jatuh, rusak, ataupun pecah dan lain sebagainya. So, aku juga mau rekomend di sini tidak hanya teman-teman menaruhnya pada memori untuk data-data teman-teman, tapi juga teman-teman bisa menyimpannya di cloud. Sehingga kalau misalnya something happen, teman-teman juga masih punya data di backup. Ya itulah tadi tips-tipsnya teman-teman, dan aku punya good news dimana aku mau say thank you buat Kotek Chic and Fun yang sudah menjadi supporter utama dalam perjalanan Tech Me Up ke depannya. So aku juga mengajak teman-teman untuk terus tonton video Tech Me Up dengan pencet tombol subscribe-nya sekarang juga, aku tungguin.
Karena di episode-episode selanjutnya aku akan umumkan juga akan ada giveaway dan juga webinar ataupun techminar terkait dengan video-video dari Tech Me Up. Dan aku juga mau mengajak teman-teman yang mempunyai mimpi ya, yang kira-kira udah tahu nih kedepannya mau melakukan apa tapi membutuhkan support juga dari Kotex. Nah, ini Kotex masih buka nih teman-teman. Langsung aja diklik di webnya berikut ini ya, dan mengisi setiap pertanyaan sesuai dari hati kalian. Karena Kotex ini tidak memberikan syarat apapun teman-teman. Semua itu berasal dari apa sih keinginan hatimu dan apa sih tujuan dari mimpi kamu. Ayo ikutan dan jangan tunggu lama-lama, klik dan submit sekarang. So, keep happy, stay